Selamat datang kembali dalam seri studi kasus talent management menggunakan Mekari Talenta Performance Management. Pada chapter sebelumnya, telah dijelaskan mengenai cara membuat assignment baru berdasarkan target kompetensi group ke job position dan per job level. Di chapter 4 ini akan ditunjukkan bagaimana membuat siklus kompetensi review di dalam Talenta Performance Management. Sebelum masuk ke tahap tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kompetensi review cycle memiliki peran penting untuk memastikan penilaian kompetensi berjalan terstruktur. Selain itu, siklus ini berfungsi sebagai wadah resmi untuk melakukan penilaian, sehingga hasil penilaian dapat digunakan untuk mengukur kesesuaian kompetensi karyawan dengan posisinya saat ini, mengevaluasi kesiapan karyawan yang diproyeksikan sebagai penerus jabatan, memberikan dasar data yang lebih objektif bagi perusahaan dalam menyusun program pengembangan karyawan. Jika pada studi kasus sebelumnya kompetensi sudah didefinisikan dan dipetakan melalui matriks berdasarkan job position, maka pada tahap siklus review inilah yang akan digunakan sebagai dasar dalam proses asesmen kompetensi, baik untuk sebagian maupun seluruh karyawan di perusahaan. Sebelum kita mulai pembahasan chapter ini, pastikan Anda sudah mempelajari chapter sebelumnya tentang assignment dengan klik link ini. Seiring perkembangan zaman, pengelolaan sumber daya manusia semakin fokus pada pengembangan potensi karyawan. Karena itu, Mekari Talenta menghadirkan fitur talent management sebagai strategi untuk menyusun jenjang karir yang jelas dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dengan fitur ini, perusahaan dapat memberikan transparansi ke karyawan terkait kompetensi gap, meningkatkan komitmen karyawan, menganalisis risiko seperti potensi turnover, menyediakan pola karir yang jelas, serta membuka peluang pengembangan kompetensi karyawan. Mekari Talenta Talent Management, solusi HR modern untuk pertumbuhan bisnis dan karir karyawan Anda. Sebagai contoh, berikut sebuah review form yang berisi kompetensi untuk posisi staf HRD. Dalam form tersebut, terdapat 4 kelompok kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi komunikasi, kompetensi pengembangan karyawan, kompetensi inovasi, dan pemecahan masalah. Masing-masing grup kompetensi ini memiliki indikator yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penilaian. Selain itu, perusahaan juga dapat menetapkan skala penilaian, misalnya dari 1 sampai 4, beserta deskripsinya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke menu reviews dan memilih review cycle. Proses ini serupa dengan pembuatan performance review cycle, namun perbedaannya terletak pada pemilihan purpose yang dalam hal ini ditentukan sebagai kompetensi review. Setelah tombol create new cycle dipilih, langkah berikutnya adalah memberikan nama pada cycle. Jika sudah selesai, klik create untuk melanjutkan. Perbedaan utama kompetensi review cycle dibandingkan performance review cycle adalah tidak adanya keharusan membuat review template. Hal ini karena indikator penilaian diambil langsung dari kompetensi library yang sebelumnya sudah di-assign ke masing-masing job position. Dengan demikian, proses pembuatan cycle lebih sederhana dan langsung difokuskan pada detail assessment. Langkah selanjutnya adalah menentukan objektif dari assessment, apakah ditujukan untuk employee di posisi saat ini atau untuk suksesor yang telah terdaftar di dalam succession plan. Jika dipilih current position, maka tujuan assessment adalah untuk mengetahui tingkat kompetensi karyawan di posisi yang sedang dijalani. Jika dipilih successor assessment, maka karyawan yang telah diproyeksikan sebagai pengganti suatu jabatan dapat dinilai kesiapannya berdasarkan kompetensi target pada posisi tersebut. Sebagai contoh, dalam demonstrasi ini dipilih opsi current position. Setelah itu, tentukan karyawan yang akan masuk dalam siklus review. Karyawan yang dipilih harus sudah memiliki job position yang di-assign sebelumnya sesuai pada tahap yang dijelaskan di chapter 3. Berikutnya ditentukan periode penilaian, misalnya half yearly dari 1 Januari hingga 1 Agustus. Untuk review method, beberapa opsi tersedia mirip dengan performance review. Pada contoh ini dipilih metode manager review. Walaupun terdapat pilihan tambahan berupa review template, penggunaannya bersifat opsional. Template ini dapat digunakan jika perusahaan ingin menambahkan pertanyaan khusus dalam penilaian. Namun, dalam studi kasus kali ini, opsi tersebut tidak digunakan sehingga proses dilanjutkan dengan menekan tombol Save. Setelah semua detail diisi, penentuan publikasi skor juga dapat diatur, misalnya dipilih untuk ditampilkan setelah review selesai.
Jika semua pengaturan sudah benar, tombol submit ditekan untuk menyimpan proses. Dengan demikian, kompetensi review cycle akan muncul di dalam daftar siklus review. Di halaman ini, Anda dapat melakukan pengecekan detail dengan klik Actions lalu View Detail. Pada halaman ini, Anda dapat menentukan reviewer yang akan melakukan penilaian terhadap karyawan yang masuk ke siklus tersebut dengan klik Actions lalu pilih Detail. Pada daftar ini, pilih Assign Reviewer. Kemudian Anda dapat memilih reviewer, kemudian simpan dengan klik Submit. Itulah tahapan pembuatan kompetensi review cycle beserta proses assign reviewernya. Dengan adanya kompetensi review cycle, proses penilaian kompetensi karyawan dapat dilakukan lebih terukur, terarah, dan sesuai dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Demikian studi kasus chapter keempat dalam seri Talent Management, yaitu membuat siklus kompetensi review. Pada chapter berikutnya akan dijelaskan tentang studi kasus. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.